Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa lagi, kita bersilaturahmi dalam belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya di sini, hanya Pak Ilmi yang Bapak di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semua bunda-bunda selalu bersemangat dalam belajarnya. Sebelum kita pada pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Saya izin off cam biar nanti sinyal saya bagus ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu, saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu. Cukup sekali saja, tidak usah ada yang mengulang lagi. Saya ulangi, cukup sekali saja. Jadi biar beratnya itu cukup sekali. Selanjutnya itu bahagia. Ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini bahasan kita yaitu sesuai dengan jadwal, yaitu terkait dengan PKN ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke, saya ingin share screen terlebih dahulu terkait dengan pembahasan kita malam hari ini ya. Ini Bapak Ibu, saya akan membahas terkait dengan rangkumannya terlebih dahulu. Baik, untuk PKN itu Bapak Ibu nanti yang keluar yaitu terkait dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Besar. Dan di sini memiliki ciri-ciri. HAM itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kodrati. Itu artinya hak Indonesia merupakan dari Tuhan kodrat. Kodrati itu artinya pemberian dari Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu hakiki, yaitu sudah ada sejak lahir. Ya, hakiki sudah ada sejak lahir. Yang ketiga yaitu universal. Universal di sini artinya berlaku untuk semua orang. Ya, jadi semua orang itu punya hak asasi manusia. Yang keempat, tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan ke pihak lain. Ya, tidak dapat dicabut itu artinya tidak dapat diserahkan ke pihak lain, tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari HAM. Selanjutnya kita ke pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kalau dilihat itu ada dua bentuk ya. Satu itu adalah diskriminasi dan yang kedua ini adalah penyiksaan. Ini bentuknya ya. Kalau sifatnya nanti juga ada dua. Bentuknya itu berbentuk diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, pembedaan atas dasar agama, suku, ras,
tidak mau bergaul dengan itu karena itu suku lain. Nah, itu termasuk ke dalam diskriminasi ya. Kemudian yang kedua adalah penyiksaan bentuknya. Jadi tadi yang pertama diskriminasi, kemudian yang kedua penyiksaan. Perbuatan dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik itu berupa jasmani maupun rohani. Itu namanya penyiksaan. Nah, yang sering keluar itu adalah ini, sifat daripada HAM. Sifat HAM ini ada dua. Ada HAM berat, ada HAM ringan. Nah, kata kuncinya untuk HAM berat itu adalah yang berbahaya dan mengancam nyawa. Ya, jadi kalau sudah mengancam nyawa itu berarti termasuk pelanggaran HAM berat. Sedangkan pelanggaran HAM ringan itu adalah tidak sampai mengancam nyawa, ya. Ya, tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Nah, yang berat tadi contohnya apa? Kejahatan genosida. Ya, satu suku gitu dimusnahkan. Nah, itu namanya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, untuk contoh yang ringan ini misalkan kelalaian perawat atau dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pencemaran lingkungan yang disengaja. Ini termasuk ke dalam HAM ringan. Nah, kelalaian itu bisa juga nanti kalau tidak segera diatasi itu berdampak pada nyawa juga, kan gitu kan ya. Nah, berdampak pada nyawa. Oke, yang selanjutnya sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan? Masih bisa diikuti dengan baik ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan kalau masih bisa diikuti lah. Ini adalah contoh-contoh HAM yang ada di Indonesia. Pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ya, satu pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia itu ada kerusuhan Tanjung Priok. Nah, ini termasuk HAM berat. Kenapa kok HAM berat? Kerusuhan Tanjung Priok ini kenapa HAM berat? Banyak yang meninggal. Banyak pembunuhan, Pak. Jadi ada penghilangan nyawa ya. Sudah Iya. Penyerbuan kantor Partai Demokrat tahun 1996 ini juga Banyak. ya. Kemudian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti itu juga penghilangan nyawa ya. Iya. Ini seperti Munir dan lain sebagainya itu ya. Iya. Nah, itu termasuk ke dalam HAM berat. Tragedi Semanggi, pelanggaran HAM Timur-Timur, pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, pembunuhan Munir, ya, pembunuhan Guru Marsina itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam HAM berat. Jadi alasannya apa kok masuk HAM berat? Karena sudah mengancam jiwa atau nyawa. Jadi nanti di soal ada semacam itu ya. Sekarang kita ke produk itu yang dihasilkan ya, berupa aturan biasanya ya, berupa hukum atau payung hukumnya ya. Di sini ada amandemen UUD tahun 1945 ya. Ada amandemen. Bapak Ibu bisa di-mute suaranya kalau memang tidak ada keperluan untuk bertanya ya, biar nanti bisa suaranya jernih ya. Amandemen Undang-Undang tahun 1945 bab 10A. Ini termasuk ke dalam produk hukum terkait dengan HAM. Kemudian TAP MPR ya. Piagam HAM tahun 1998. Kemudian Undang-Undang RI nomor 39 dan Perpu nomor 1
tahun 1999. Ini namanya produk ya, produk yang dihasilkan ya. Nah, ada juga yang berbentuk lembaga. Yang berbentuk lembaga itu ada lembaga Komnas HAM. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM itu termasuk ke dalam lembaga, bukan produk ya. Kalau berbentuk undang-undang, berbentuk peraturan itu termasuk produk. Tapi kalau Komnas HAM ini termasuk ke dalam lembaga. Nah, di sini Komnas HAM itu memiliki wewenang. Satu, melakukan perdamaian. Yang kedua, menyelesaikan masalah maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR. Jadi memberi rekomendasi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi saran kepada pihak yang bermasalah. Nih ya, ini adalah wewenang dari Komnas HAM. Nah, lembaga yang selanjutnya adalah Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini adalah pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat. Ya, jadi dia itu menangani pelanggaran HAM berat. Ya. Terus yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. Contohnya apa? Ada Kontras. Kontras ini termasuk bukan lembaga pemerintah ya, tapi dia swadaya, bentukan dari masyarakat ya. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. BKBH, Biro Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dan lain-lain. Ini semua masuk ke dalam lembaga swadaya. Ya, yang atas tadi itu adalah lembaga pemerintah ya. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran HAM di sekolah itu bisa menggunakan pendekatan induktif. Nah, apa itu pendekatan induktif? Yaitu pendekatan yang dimulai dari contoh-contoh dulu. Jadi siswa itu diberi contoh-contoh pelanggaran HAM gitu ya. Diberikan contoh-contohnya baru ditarik kesimpulan. Ini loh anak-anak, contoh-contoh seperti ini kesimpulannya itu semua adalah termasuk HAM berat. Nah, gitu. Jadi digiringnya itu dari contoh-contoh dulu. Dari yang khusus dulu ya, baru ke yang umum, kesimpulan umum. Nah, itu dinamakan dengan pendekatan induktif. Ya. Jadi di sini namanya pendekatan induktif. Pendekatan induktif ya, induktif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu kebalikannya dari induktif, yaitu dimulai dari yang umum, diterangkan dulu yang umum, kemudian ke contoh-contoh. Nah, bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Nah, pendekatan induktif dan deduktif ini tidak hanya ada di pelajaran PPKN Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu perlu ketahui untuk ini kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya itu kalau induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Ya, biasanya ada di pedagogik ini nanti ya. Nah, kemudian ada juga pendekatan kontekstual. Artinya di sini kontekstual berarti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi biar lebih mengena itu, jadi contoh-contohnya itu diambilkan dari keseharian anak gitu. Ya, itu namanya kontekstual. Ada pendekatan kooperatif. Kooperatif ini artinya kerjasama kan gitu ya. Dalam belajar itu namanya kooperatif. Jadi kerjasama dalam belajar. Ada pendekatan inquiry. Yaitu memberi kesempatan pada anak untuk mencari penyelesaiannya sendiri. Itu namanya inquiry.
Ya. Anak belajar mengamati fenomena, menemukan masalah, dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalahnya sendiri. Ini namanya inquiry. Kalau discovery, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada. Jadi bedanya di situ antara inquiry dengan discovery. Kalau discovery itu menemukan sesuatu yang sudah ada. Menjelajah atau menemukan sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau ini tadi yang inquiry itu dia menemukan masalah dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah itu sendiri. Ya. Nah, di situ perbedaannya ya. Kemudian yang ketujuh, pendekatan konstruktivis. Yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep HAM. Nah, konstruktivistik itu kan membangun pengetahuannya sendiri ya. Jadi dia di situ itu dilatih untuk menyusun sendiri konsep-konsep terkait dengan HAM. Nah, kemudian ada behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif anak belajar HAM. Nah, ini semua adalah pendekatan-pendekatan ketika kita membelajarkan HAM kepada anak-anak. Oke, selanjutnya kita ke Pancasila. Sebelum lanjut ke Pancasila, ada yang ditanyakan terkait HAM? Tidak ada ya? Sepertinya sudah jelas. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk Pancasila. Nah, di sini Pancasila itu telah memenuhi 4 syarat sebab. Nah, 4 syarat sebab atau disebut dengan kausalitas. Yang pertama itu kausa materialis. Artinya itu asal mula bahan. Asal mula bahan Pancasila itu dari mana? Asal mulanya dari mana Bapak Ibu? Dari nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius. Itu asalnya. Asal mula bahannya. Sehingga terbentuk Pancasila itu asal mula bahannya dari mana? Yaitu dari nilai adat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius. Ya. Kemudian kausa formalis. Kausa formalis ini asal mula bentuk. Asal mula bentuknya yaitu ketika Soekarno, Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Anies Muhammad Hatta ya serta anggota BPU PKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila, terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila. Ini asal mula bentuknya ya. Jadi pembahasan bersama antara Insinyur Soekarno, Dr. Anies Muhammad Hatta dan anggota BPU PKI ya. Kausa formalis, asal mula bentuknya ya. Kemudian kausa efisien itu berarti asal mula karya, ialah berhubungan dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, berhubungan dengan PPKI sebagai bentuk negara dan atas kuasa pembentukan negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Nah, jadi kaitannya dengan PPKI itu untuk yang kausa efisien. Kemudian kausa finalis itu berarti di sini Pancasila itu sebagai dasar negara yang sah. Sudah final. Sudah final itu artinya sudah diketok menjadi dasar negara yang sah. Nah, sekarang ke fungsinya. Kalau tadi kausalitas, sekarang fungsinya. Fungsi Pancasila sebagai apa? Yang pertama sebagai ideologi negara. Itu kaitannya dengan implementasi pembangunan nasional. Kaitannya dengan implementasi pembangunan nasional. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nanti ada di soal ini ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu diawali dari zaman Sriwijaya. Jiwa-jiwanya itu lahirnya dari situ kan dulu ya. Jadi masih ada kaitannya dengan
zaman-zaman kerajaan ya. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian itu berarti Pancasila itu sebagai sikap mental, tingkah laku serta perbuatan yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi intinya itu ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain itu sebagai kepribadian. Jadi fungsi Pancasila sebagai kepribadian itu apa? Yaitu Pancasila itu sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, Pancasila yang kelima itu sebagai pandangan hidup. Artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan sila Pancasila. Itu sebagai pandangan hidup. Jadi semua aktivitas kita itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu namanya sebagai pandangan hidup ya. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Ya jelas ya, sumber tertib hukum. Jadi ini sudah jelas untuk yang keenam ini ya. Kemudian yang ketujuh sebagai perjanjian luhur. Nah, sebagai perjanjian luhur ini berarti kaitannya dengan tadi sama ya, dengan PPKI tadi ya. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa ini termuat di mana Bapak Ibu? Pembukaan ya, Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang keberapa? Cita-cita bangsa Indonesia itu? Keempat ya Pak. Ya, betul sekali. Alinea yang keempat. Terus yang terakhir yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Jadi ini ada di sila yang ketiga. Tuh ya, sila yang ketiga. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa itu ada di sila yang ketiga. Oke, selanjutnya kita lanjut tadi fungsi-fungsi dari Pancasila ya. Sekarang kita lanjut ke penyakit yang merusak persatuan dan kesatuan. Penyakit yang pertama yaitu prasangka. Prasangka itu berbentuk keyakinan, masih berbentuk keyakinan. Untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain. Jadi masih berbentuk keyakinan. Prasangka yang berbasis ras disebut dengan rasisme. Prasangka yang berbasis etnis disebut dengan etnisisme. Jadi prasangka itu masih berbentuk keyakinan. Ya. Kemudian stereotip itu pelabelan, memberi label. Jadi orang itu dilabeli dengan kasar, wataknya kasar dan lain sebagainya ya. Jadi dilabeli seperti itu, pemarah atau dan lain sebagainya ya. Nah itu berarti pelabelan. Etnosentrisme itu apa? Etnosentrisme itu kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Jadi lihat budaya orang lain itu standarnya budayanya sendiri. Kalau tidak cocok dengan budayanya, oh ini berarti tidak itu, gitu ya. Jadi kecenderungan itu menetapkan norma dan nilai itu sesuai dengan budayanya sendiri. Itu namanya etnosentrisme. Nah ini yang rasisme tadi sudah ada ya. Rasisme itu sudah di sini tadi ya. Nah jadi rasisme itu doktrin atau keyakinan yang menyatakan, keyakinan atau doktrin, kepercayaan, keyakinan yang menyatakan bahwa ras tertentu itu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Seperti ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Yang mengatur yang mana? Ras kulit putih ya kan yang menguasai. Nah, jadi tidak boleh seperti itu namanya rasisme. Kemudian diskriminasi, bedakan itu namanya diskriminasi ya. Oke. Sepertinya kita ke soal dulu ya ini ya. Ini nanti kita lanjutkan selanjutnya ya. Baik, sambil menunggu saya untuk menampilkan soal, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan.
Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan atau sudah jelas tadi. Nah, rangkuman ini ada di mana, Pak? Rangkuman ini ada di LMS. Jadi Bapak Ibu bisa di-download semua yang ada di LMS itu ya. Jadi yang sudah saya beri keterangan bisa di-download, itu artinya bisa di-download. Kalau tidak ada keterangan bisa di-download berarti tidak bisa di-download. Seperti buku digital itu tidak bisa di-download. Ya. Jadi buku digital itu tidak bisa di-download. Ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham apa belum tadi terkait dengan keterangan saya tadi? Sudah. Pak. Kalau keterangan sudah Pak, kalau soal Kalau keterangan sudah ya. Oke, baik. Sekarang berarti langsung saja saya ke soal ya. Ya, Pak. Saya izin share screen ya. Oke, saya izin share screen untuk soal PKN terkait dengan HAM ya. Oke, ada salah satu yang baca, silakan. Silakan, ada salah satu yang membaca. Izin membaca, Pak. Oh ya udah Ibu Ana. Silakan Bu Ana. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah A. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. B. Penghinaan terhadap Presiden. C. Kerusuhan Tanjung Priok. D. Tragedi Semanggi. E. Tragedi G30 SPKI. B. B, Pak. B. B jawabannya. Nah, yang A itu sudah penghilangan nyawa ya. Ya. Nah, ini kan kata kuncinya kan HAM berat ya. Kata kuncinya HAM berat. Kalau HAM berat berarti sudah penghilangan nyawa. Kerusuhan Tanjung Priok ada penghilangan nyawa? Ada Pak. Ada. Ya. Tragedi Semanggi ada. Ada. SPKI ada. Berarti yang mana? B. Penghinaan terhadap Presiden. Nah, oke. Selanjutnya yang berikutnya silakan. Berikutnya. Silakan Ibu Eva. Silakan Bu Eva. Ya, makasih Bu Susi. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Perhimpunan Masyarakat Indonesia, B. Pengadilan HAM, C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, E. Komnas HAM. Jawabannya adalah Perlindungan HAM. Menyampaikan rekomendasi tadi wewenangnya siapa? DPR, Pak. Menyampaikan rekomendasi ke DPR tadi wewenangnya siapa Bapak Ibu? Masih ingat tadi keterangan saya? Oh iya. Yang menindaklanjuti adalah D ya Pak? Komnas HAM. Iya. Menyelesaikan sengketa dua belah pihak, menyampaikan rekomendasi. Ya, itu termasuk tugas dari Komnas HAM. Oke, ini ada kaitannya dengan nomor 3. Silakan. Iya. Saya lanjut deh Bu. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi, C. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Dan jawabannya adalah
A, B, C, D itu semua adalah wewenang dari Komnas HAM. Ya? Dari D. menjatuhkan. Berarti yang bukan adalah ini kan yang bukan. Ya, yang bukan ya Pak ya. Yang bukan kan? Menjatuhkan dan menetapkan hukuman. Iya, menjatuhkan dan menetapkan hukuman Hukuman itu pada bagi pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan HAM, ya. Ya Itu Pak. bukan Pengadilan HAM, bukan Komnas HAM. Komnas HAM. Berarti itu Oke. pengadilan ya Pak. Iya, pengadilan ya. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, silakan. Monggo ibu-ibu yang lain. Silakan. Ya. Ibu Narsis, silakan. J, Suwun Bu. Nomor 4, Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun, negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya pemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat adalah: A. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia pada tahun 98. Pembentukan Komnas HAM, adanya Biro. Panjang ya Pak soalnya. Ya, yang mana Bu? Walaupun panjang harus tahu kata kuncinya Bu. Ya. Dibaca. B Pak. B bukan Pak. Kata kuncinya dulu Bu. Ini kata Kata kuncinya- kuncinya kan produk hukum, harus diurutkan ya. Kata kuncinya kan produk hukum, lembaga negara, lembaga swadaya. Jadi harus runtut. Yang pertama itu produk hukumnya, yang kedua itu lembaga negara, dan yang ketiga itu lembaga swadaya. Nah, kira-kira yang mana ini dari kesekian ini? B ya Pak. Oke Pak. Pembentukan Komnas HAM, adanya Biro Konsultasi Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Antara A dan D, dan E, D. Wah, ini yang A, coba kita lihat. Piagam HAM itu termasuk produk hukum, berarti yang A betul ya. Ya. Komnas HAM itu termasuk lembaga negara, betul. Terus pengadilan HAM itu bukan lembaga negara. swadaya. Yang A ini salah ya. Yang A ini salahnya di sini. Pengadilan HAM. Pengadilan. Pengadilan HAM itu bukan lembaga Jadi yang C swadaya. yang benar ya Pak. Yang B, Komnas HAM itu bukan produk hukum. Berarti salah dia ya. Yang C, Piagam HAM, betul. Ya, produk hukum ya. Pengadilan HAM, lembaga negara. Biro Konsultasi Bantuan BKPH itu swadaya. Berarti yang ini yang betul ya. Yang C ya. Seperti itu. Kita Piagam HAM Indonesia, Pengadilan HAM dan Biro Konsultasi Bentuk. Oke ya. Tadi kan sudah saya bahas ada produk hukum itu berupa undang-undang, berupa peraturan. Kalau lembaga negara tadi kan Komnas HAM sama pengadilan HAM ya. Lembaga swadaya tadi yang banyak tadi ya, Kontras, Elsam, YLBHI, BKBH dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam lembaga swadaya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5, silakan. Izin ya Pak, baca. Ya. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya raisme, prasangka, dan pengkambing hitam adalah: A. Peristiwa kerusuhan 19-15 Mei 98, B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh, C. Peristiwa pembunuhan Munir, D. Peristiwa demo mahasiswa Papua, E. Peristiwa Tanjung Priuk. A Pak, peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 98.
A. Ya, rasisme, prasangka, dan Dan pengkambing hitaman pengkambing itu hitaman. kerusuhan ya. Pas waktu apa itu ya? Lengsernya itu ya. Ya, Pak Harto. Ya, Diawali dengan krisis krisis moneter, moneter Pak. itu. Ya, betul. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Silakan nomor 6. Itu ditambah. Nomor 6. Masih Ya, Bu lanjut Esti, ya. silakan. Ya. Lanjut. Ya. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus perusakan dengan orang lain. 2. Kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 3. Kasus peristiwa Tanjung Priuk. 4. Kasus tragedi Semanggi. 5. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 6. Kasus pelarang seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat adalah Pak. 126. 126. 126 ya. Yang tidak tergolong ya, ini yang yang tidak tidak ya. tergolong pelanggaran HAM berat. 1, Iya, yang tidak Tidak tergolong. tergolong 1, 1, 2, 2, Dan 6. 1, 2, dan 6. Yang lainnya itu adalah Pelanggaran berat. berat, ya, golong 1, berat. 2, 6 ya. Ini. Oke, berarti ini sudah menguasai nih ya HAM ya. Oke, Insya Allah, lanjut Pak. berikutnya. Berikutnya yang nomor 7. Saya kebawakan dulu. Nomor 7, silakan. Silakan Ibu Herianti, silakan. Baik. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan A. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. D. Lembaga independen non-pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. E. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. C, Pak. C. Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan. Enggak. Enggak ya, Pak? Maaf, Pak. Tidak. Jadi antara yang B dengan yang E, yang E, mana? Pak. E, Pak. E. Yang E. Jadi Ya. menangani pelanggaran khusus HAM berat ya. Jadi itu Ya. yang diingat-ingat, khusus HAM berat. Kenapa yang B salah? Karena di situ yang berat Ada maupun yang ringannya. ringan. Ringan. Nah, Ringannya, Pak. ya, jadi salahnya di situ ya. Oke, selanjutnya, oh sudah habis. Oke, sekarang saya lanjut untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya saya carikan soal lagi yang terkait dengan PKN soal yang update ini. Nah, bentar, soal update ini ya. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, ini soal yang kemarin keluar ini ya. Oke, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk A. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa, perjanjian luhur. B. Mengatur pelanggaran pemerintahan. C. Mengatur perilaku bermasyarakat bagi warga negara Indonesia, bagi warga masyarakat, kepribadian.
D. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. E. Mewujudkan aktivitas kehidupan berbangsa. Mewujudkan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. B, Pak. B. Mengatur penyelenggaraan pemerintah. Dasar negara. Sebagai Pancasila sebagai dasar negara apa berarti? Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Iya. Berarti tadi keterangan saya masih diingat ya tadi ya. Jadi kan ada sebagai ideologi tadi apa? Implementasi dalam pembangunan nasional ya. Dasar negara Jiwa itu apa? bangsa Indonesia. Ya, mengatur penyelenggaraan pemerintahan ya, dasar negara. Cocok kan ya? Nah, Ya, ini tadi kan jawabannya ya. Oke. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, kalau ini enggak singkatannya ini, tapi kalau sudah rangkuman tadi saya peres lagi. Jadi lebih kecil ya, yang sudah saya terangkan tadi ya. Oke, selanjutnya silakan. Izin Pak, saya bacakan Pak. Baik, silakan. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain 1. Pasiliran. 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan. 3. Ngaben. 4. Jangan makan sambil berdiri. 5. Berbahasa dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah 1 dan 3, B 1 dan 2, C 4 dan 5, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Yang termasuk custom. Ya, yang 1 termasuk dan custom. 3. Ngaben sama 1 dan 3. pasiliran, Pak. Ngaben sama dan jangan 5, makan Pak. sambil Custom berdiri. itu apa sih Bapak Ibu? Harus diketahui dulu. Custom. Custom itu budaya ya, Pak. Adat. Custom itu adat istiadat ya. Adat istiadat. Ngaben sama jangan makan sambil berdiri. Iya, ngaben 3 dan 5, tapi tidak ada ibu adanya 3 dan 4. Iya. 3 dan 4 ya. Jadi yang betul adalah 1 1 dan 3. Pasiliran itu apa ya, Pak? Pasiliran apa, Pak? Pasiliran itu apa? Pasiliran itu adalah tradisi pemakaman unik bayi-bayi yang meninggal di dunia di Toraja. Itu namanya pasiliran. Iya ya, Pak. Nah, jadi pasiliran sama ngaben itu sama, termasuk ke dalam custom atau adat Istiadat. adat istiadat. Yap. Ya. Berarti jawabannya yang mana? 1 dan 1 dan 3. 1 dan 3. A. Ya. Oke, coba kita bahas sekarang. Di sini ada norma apa saja? Norma agama. Jelas, norma agama itu sumbernya dari wahyu ilahi atau wahyu Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah, nanti sanksinya berupa dosa. Nah, di sini norma agama itu ada kewajiban, ada menjauhi larangan, ada melaksanakan anjuran. Ya, itu norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang lahir dari hati nurani manusia. Jadi kalau melakukan pelanggaran norma kesusilaan ini akan terjadi penyesalan. Contohnya itu kita harus berlaku jujur. Nah, kalau berbohong itu biasanya mengganjal di hati kita ya. Jadi mengganjal di hati kita ya. Nah, itu berarti norma kesusilaan. Jangan membuat kegaduhan, tidak melakukan penipuan, menjauhi sifat bohong, menghargai dan menghormati orang lain, berlaku adil, berlaku jujur. Nah, itu semua adalah contoh dari norma kesusilaan ya. Kemudian yang ketiga atau C, norma kesopanan. Norma kesopanan di sini adalah norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Sanksinya yaitu masyarakat berupa celaan atau pengucilan.
Biasanya norma kesusilaan itu antar daerah itu berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi dianggap sopan itu antar daerah itu berbeda ya. Nah, tapi di sini kita beri contoh yang sama lah gitu ya. Jadi bertutur kata yang sopan. Kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa gimana? Berbahasa lebih halus ya. Nah, itu berarti sopan. Memohon izin dulu kalau masuk rumah orang, tidak meludah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati orang yang lebih tua, nah itu berarti sopan. Ya. Kalau di Jawa itu kalau berpapasan dengan orang yang lebih tua itu biasanya membungkukkan badannya ya, lewat ke orang yang lebih tua itu membungkukkan badannya, itu termasuk norma kesopanan ya. Ya, memberikan kesempatan kepada orang tua atau orang sakit dan lainnya ketika di kendaraan umum itu juga kesopanan. Menghormati guru itu kesopanan. Ada juga norma hukum. Nah, kalau norma hukum ya jelas ya. Jadi kalau norma hukum itu sifatnya itu mengikat. Ini norma hukum ya. Jadi melakukan penganiayaan itu sudah masuk ke norma hukum. Melakukan penipuan jual beli itu masuk ke norma hukum. Ya, apalagi pembunuhan ya itu sudah masuk ke norma hukum. Nah, sekarang norma berdasarkan daya pengikatnya. Ada yang sangat kuat, ada yang ringan. Nah, daya ikatnya itu ringan, daya ikatnya kuat. Nah, ini berdasarkan daya pengikatnya. Ada usik atau cara. Jadi cara di sini itu menunjukkan pada hubungan individu. Contohnya apa? Bersendawa. Kalau bersendawa gimana Bapak Ibu? Ya sebaiknya ditutup kan ya. Nah, kalau bersendawa itu ditutup. Jangan sampai terdengar suaranya ke orang lain ya. Ini termasuk cara. Ya. Jadi cara bersendawa, cara makan, ya, cara duduk. Nah, tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini di sini sebagai norma pengatur, ya. Maka kebiasaan seperti itu dapat menjadi tata kelakuan. Ini adalah mores, ya, norma pengatur. Oke, seperti contohnya adalah melakukan perkawinan yang terlalu dekat, baik hubungan darah atau sejenisnya. Nah, ini termasuk ke dalam tata kelakuan atau mores. Jadi dia sudah lebih meningkat, ya. Jadi sebagai norma pengatur di masyarakat. Nah, ini tadi custom. Custom itu kata kuncinya ya adat istiadat, ya, adat istiadat. Nah, masing-masing daerah adat istiadatnya berbeda-beda seperti tadi ya. Nah, jadi berbeda-beda. Kemudian ada lau. Lau itu adalah hukum. Nah, jadi hukum sudah jelas kalau hukum itu ya sanksinya tegas ya. Kemudian ada norma mode atau fashion. Fashion itu berarti gaya ya. Jadi gaya rambut, gaya baju, dan lain sebagainya itu masuk ke norma fashion. Kalau pakai baju kan harus juga sopan ya, ada aturannya kan ya. Jadi walaupun mengikuti tren sekarang kan ada aturannya juga gitu ya. Oke, itu tadi adalah norma-norma ya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Silakan. Nomor 3, silakan. Yang belum membaca, silakan. Ibu Mislani, silakan Bu Mislani. Iya Bu. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu. Yang menurut orang tua tersebut suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh A. Etnosentrisme, B. Diskriminasi,
C. Rasisme. D. Stereotip. E. Prasangka. Apa? Yang A. Jawaban A. Sendiri. Etnosentris. Stereotip Bapak Ibu ini, stereotip memberi label ya. Nah, memberi label karakternya keras, perangannya berbeda itu. Berarti stereotip ini, pelabelan ini ya, pelabelan. Nah, Tapi di situ ada itu ya Pak, yang berbeda dengan sukunya ya Pak. Ada kata-kata yang berbeda dengan sukunya. ya, tapi ini kita lihat kan menurut orang tua tersebut suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai lah. Padahal kan belum tentu ya, tapi dia sudah melabeli seperti itu. Gitu. Udah berpikiran jelek Gitu loh. Ya kadang bahasanya keras tapi kan karakternya enggak mesti keras kan ya. Nah itu dia sudah melabeli terlebih dahulu. Oh, orang ini keras. Orang ini pemarah ini. Oh, orang ini sukanya. Nah jadi padahal ya enggak seperti itu juga kan gitu ya. Jadi dia cenderung melabeli seseorang. Situ. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata suku di sini ya Pak ya. Iya, jangan terkecoh dengan kata-kata suku ya. Siapa? Kalau rasisme itu masih berbentuk keyakinan ya. Tadi kan gitu kan ya. Doktrin. Nah, ya kan? Doktrin menyatakan bahwa ras tertentu. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Kita ke nomor 4 ya. Ya, izin Ibu, saya baca. Silakan. Saya pakai HP ini Pak. Seorang guru kelas 5 semester 3 dengan kompetensi dasar 3.3 memahami C2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis C1 yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara link ya. Link, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 2. Gambar tepat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. C. Mapping ya, link ya, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. C. YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Ya, maaf kalau ada salah karena kecil ini Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Apa-apa. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Di sini yang ditanyakan adalah bahan ajar yang berbasis ICT. Sebelum menjawab, saya punya pertanyaan. Apa bedanya bahan ajar dengan modul ajar? Modul ajar itu yang RPP itu, Pak. Langkah-langkah kegiatan. Modul ajar itu RPP. Kalau bahan ajar? Kalau bahan ajar itu materi, Pak. Iya. Berupa materi. Oh, berupa materi. J. Apa hanya berupa materi saja? Sarana dan prasarana, Pak. Bahan ajar itu sarana sarana itu media pembelajaran, menyangkut media pembelajaran. Ya, betul sekali. Media, terus materi itu termasuk ke dalam bahan ajar. Nah, biar paham gitu ya bedanya antara modul ajar dengan bahan ajar. Lah, sekarang materi atau media yang dipakai kira-kira apa? Pakai PowerPoint, pakai mind mapping, pakai video atau pakai YouTube?
PowerPoint. PowerPoint, Pak. Nah, yang cocok adalah PowerPoint ya, berbasis Ya. ICT ya. Nah, Nah, video Iya, itu Pak. juga ICT juga, tapi di sini kita lihat materinya kan ya. Pelantikan Menteri. Iya, Pak. materinya hak dan Ya. kewajiban. Oke. Mind mapping sudah pernah lihat ya Bapak Ibu ya, mind mapping itu. Sudah, Pak. Mind mapping itu peta konsep berbentuk ya. ya, Iya. hampir mirip Iya. seperti itu ya. Jadi ada kerangka peta pikir lah ya, peta pikiran ya. Jadi dibentuk kotak-kotak gitu, ada yang di tengah satu gitu yang jadi idenya ya. Ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5, silakan. Nomor 5. Izin, Bu. Ya, boleh silakan. Bu Widya, guru kelas 3, pada semester Gasal sedang menyusun muatan PPKN pada SKD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah A. Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. C. Menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat, pengetahuan C2. D. Menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang negara dengan kehidupan sehari-hari. A ya, Ya. Pak. Yang mana? B. B. A, Pak. Enggak. A. B bukan berapa. Enggak gimana. Menceritakan Pak. arti gambar. Oke. Rumusan Ini indikator kita pencapaiannya. disuruh menyusun IPK ya, indikator pencapaian Iya. kompetensi. Nah, kalau Kompetensi disuruh menyusun IPK, berarti kita lihat dulu di sini IPK-nya itu terkait dengan pengetahuan, terkait dengan sikap, ataukah terkait dengan keterampilan. Kalau Keterampilan. dengan keterampilan, maka jangan lupa KKU-nya juga KKU keterampilan. Keterampilan. Kira-kira yang KKU keterampilan yang mana? Kira-kira Menyajikan Menyajikan dalam bentuk tabel. menyajikan dalam bentuk tabel itu termasuk keterampilan. Keterampilan, Pak. Ya, betul sekali, dalam bentuk keterampilan. Yang lainnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk Pengetahuan. Ya, di sini sudah ada keterangannya, menjelaskan itu C2, menganalisis itu C4. Ya. Oke, yang selanjutnya nomor 6, silakan. Nomor 6, silakan. Ya, saya izin, Pak. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 321. Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok membersihkan ruangan kelas. Bahan ajar kegiatan menyapu ruangan kelas. B. Materi pokok pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. C. Materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. D. Materi pokok dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajar dampak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah. E. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kurang turun, Pak. Maaf, nggak kebaca. Kok kurang turun? Iya. E. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga sekolah. Jawabannya adalah C, Pak. B ya. C. B.
Kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi itu berarti dia itu lebih Kewajiban siswa umum, sebagai warga ya kan, Iya. kewajiban. Dan ajarnya berupa apa di situ? Berarti Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang tentang kewajiban kewajiban sebagai warga sekolah. sekolah. C, Pak. Ya. C ya, Pak. Iya, Yang C. A membersihkan ruangan kelas itu kan contoh, itu berarti kan masuk bahan ajar ya. Iya. Masa materi membersihkan ruang kelas. Kira-kira masuk akal apa enggak? Materi Enggak, membersihkan. Tidak, masuk akal kan ya. Materinya tentang kewajiban kan gitu ya. Betul. Dan ajarnya berupa gambar-gambar, contoh-contoh itu atau video-video contoh-contoh kewajiban anak kan gitu kan ya. Betul, Pak. Iya. Berarti yang mana kira-kira? C, C, Pak. C. C. Kewajiban siswa sebagai warga Kewajiban sekolah. siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar berbagai contoh dalam kehidupan sehari tentang kewajiban sekolah. Berarti sudah paham. Nah, yang E materi pokok kok video. Video itu bahan ajar. Materi pokok kok video ya. Jadi Ya. kan itu tambah lucu itu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Baik, sudah paham ini, silakan ke yang nomor 7, silakan. Nomor 7, silakan. Izin membaca, Bapak. Ya, silakan. Pada kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan oleh aparat terhadap penjahat yang meresahkan masyarakat. Tindakan aparat dipuji oleh masyarakat. B. Tidak setuju karena dari nama penembakan misterius tidak jelas siapa pelakunya dan hal itu berarti tidak bisa dibuktikan pelakunya. D. Tidak setuju karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti hukum yang menunjukkan jika aparat sebagai pelaku penembakan. D. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan manusia yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal dan sudah dijatuhkan vonis hukuman kepada pelakunya. D, Pak. Ya, D. Setuju Jawabannya karena adalah D. Kalau sudah berkaitan dengan penghilangan nyawa, itu berarti di situ itu masuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat ya, Pak. Iya, betul sekali, termasuk HAM berat. Ya. Jadi peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Jadi dia diadili tanpa proses hukum kan tadi ya? Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Coba kita lihat ya. Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Nah, jadi di situ ya. Jadi dia itu membuat hukum sendiri. Nah, ini ya. Apalagi menghilangkan nyawa ini sudah termasuk kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya silakan. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Norma mengatur berbagai segi kehidupan termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan adat Sunda yang terlahir adalah Pabeto Bakaka Hayam, yaitu sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh. Yang mendapat bagian lebih besar harus berbagi dengan pasangannya. Proses ini berarti rezeki yang diterima harus dinikmati bersama.
Acara pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai norma Custom ya Pak. Custom. Ya, Custom. adat istiadat ya, jelas ya. Ada istiadat. Nah, oke, luar biasa, luar biasa. Lanjut. Yang ini kira-kira apa ini? Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS dalam kasus penembakan Brigadir J, yang menyebut Kak Seto dan banyak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. D. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kak Seto bertugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. E. Benar karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak FS. Ya, yang mana Bu? Silakan. C, Pak. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Yang benar gimana berarti? C, tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI Kak dan Seto bertugas di LPAI, Aris Merdeka di Komnas PA. Seto sebagai KPAI dan Aris Merdeka sebagai Komnas HAM. Oke, coba kita lihat. KPAI meluruskan informasi yang bukan Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, dan Aris Merdeka merupakan ketua KPAI. Jadi ini diluruskan. Tidak seperti itu ya. Jadi terkait beredarnya di medsos dan sebagian berita yang menyebut Kak Seto dan Aris Merdeka sebagai KPAI, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Seto Mulyadi Kak Seto bertugas di LPAI ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan Pak Aris Merdeka Sirait itu di Komnas PA ya, Komisi Nasional Perlindungan Anak ya. Berarti jawabannya yang mana tadi? Berarti tidak benar ya. Yang benar itu Kak Seto di LPAI, Merdeka Sirait di Komnas PA. Ini jawabannya ya. Oke, yang selanjutnya silakan. Berikutnya nomor 10, gampang ini, nomor 10 ini. Jadi soal UP itu enggak selamanya sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti contoh ini. Ya, silakan. Izin Pak membacakan. Ya, silakan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Siswa dilarang menggunakan make up berlebihan. 2. Membayar iuran kas RT. 3. Tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki. 4. Pemberlakuan jam wajib belajar. 5. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Penerapan norma hukum di sekolah ditunjukkan oleh nomor A 4 dan 5, B 2 dan 4, C 1 dan 4, D 1, 2 dan 3, E 1 dan 3. 1, 3 ya. 1, 3. Dilarang Siswa larang melakukan berlebihan. Norma hukum di sekolah ya, di sekolah itu berarti satu, yang kedua itu di masyarakat 1 dan 3 ya. Oke, 1 dan 3. Jadi kalau soal seperti ini aja salah berarti Bapak Ibu butuh refreshing berarti ya. Butuh healing. Ya, butuh healing berarti ya.
Seolah-olah wajah Bapak Ibu itu seperti laptop gitu ya. Saking seringnya di laptop jadi seolah-olah wajahnya itu seperti laptop gitu Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Iya. Sampai 5 jam. Harus tahan Bapak Ibu, harus tahan uji ya. Biar ya berat-berat sedikit tapi kan besok ada kompensasinya, ya kan? Amin. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah, Pak. Lanjut, silakan. Begini ya Pak, Ya, seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru tersebut adalah A. Value Clarification Technique, B. PBL, C. Inquiry, D. Case Study, E. PJBL. Value. Value Ya. Betul sekali Jadi di sini itu kata kuncinya di sini, guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri. Nah, ini di sini ya PPKN ini kan ya. Jadi disuruh memilih, kalau seperti ini nanti jadinya seperti ini. Kalau bersikap seperti ini, berbohong, nanti jadinya seperti ini. Jadi siswa itu disuruh memilih sendiri. Dan siswa itu tahu resikonya kalau memilih ini seperti ini. Jadi di sini nama Indonesianya itu teknik mengklarifikasi nilai ya. Jadi model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai. Jadi mengambil nilai sikap sendiri siswa itu, dan nanti kalau sudah ketemu sikap itu terus diperjuangkan ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 12, silakan. Ya, silakan. Nomor 12. Izin, Bu. Iya, Ibu Desra, silakan, Bu. Dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu mempersiapkan peserta didik memenuhi tuntutan tersebut. Contoh kegiatan pembelajaran yang paling relevan dengan mengemban misi tersebut adalah A. Mengelompokkan berbagai budaya berdasarkan wilayah benua. B. Mendiskusikan budaya asing yang paling berpengaruh di dunia. C. Mengidentifikasi contoh budaya asing dari berbagai negara. D. Menyajikan contoh tayangan video beragam bentuk budaya asing. E. Mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Pak, mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Ya, Alasannya apa ini? Kegiatan pembelajaran yang paling relevan. Mengapresiasi budaya bangsa lain. Bukannya C, mengidentifikasi dari berbagai negara. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Mengelompokkan berbagai budaya berdasarkan wilayah, mendiskusikan, mengidentifikasi contoh-contoh budaya asing dari berbagai negara, menyajikan contoh tayangan video beragam bentuk budaya asing, mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Kira-kira yang mana dari contoh ini? Yang istilahnya itu nanti dari situ itu nanti siswa itu nanti cenderung bisa mengapresiasi budaya bangsa lain. C kayaknya ya Pak. Nah, ada kaitannya dengan bangsa lain di sini. Nah, dari berbagai negara. Iya. Mengelompokkan itu nanti jatuhnya ke mengapresiasi apa enggak? Mengapresiasi.
Mengapresiasi itu apa sih Bapak Ibu? Memberikan contoh. Memberikan penghargaan ya Pak ya, apresiasi. Iya, penghargaan, kita menghargai gitu loh. Iya. Budaya bangsa lain. Nah, gitu. Jadi mengidentifikasi contoh budaya asing dari berbagai negara. Nah, dengan mengidentifikasi itu nanti otomatis apa yang terjadi? Dari mengidentifikasi budaya negara asing bisa mengetahui Pak. Dari mengetahui bisa mengapresiasi. Begitu nggak Pak? Iya. Apa bedanya dengan yang E? Yang mempengaruhi itu nilai. Nilainya beda. Nilai budaya. Ada apa enggak di atas itu terkait dengan nilai? Enggak ada. Tidak ada Pak. Berarti C. Pak. Nilai budaya asing. Ada sih Pak ya kayaknya. Jawabannya membingungkan Pak. Iya, jadi seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu didik memenuhi tuntutan tersebut. Jadi supaya bisa mengapresiasi itu wajib mengetahui dulu kan ya? Iya. Wajib mengetahui budaya-budaya dari berbagai negara. Iya, dari benar Pak. Ya. Nah, kalau tidak mengetahui kan mana mungkin bisa mengapresiasi ya. Iya, betul. Oke, ini itu kasih sabun. Sama dengan tadi ini ya. Jadi ini termasuk HAM berat atau enggak ini? Penghilangan nyawa juga ini ya. Berat. Peristiwa paniai. Nah, masuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Jadi setuju ya? Setuju Pak. Kejahatan kemanusiaan. Ya. Jadi akhir-akhir ini Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali kasus lama yaitu peristiwa paniai yang terjadi di Papua. Nah, peristiwa paniai itu penghilangan nyawa juga di situ. Maka setujukah peristiwa paniai dikarenakan pelanggaran HAM? Ya jelas setuju karena memang penghilangan nyawa ya kan. Nah itu 4 orang warga tewas ya kan. Nah berarti penghilangan nyawa ya. Jadi di situ tadi berarti kita setuju. Oke, di sini terkait dengan norma sinamot itu termasuk ke dalam custom. Sinamot itu apa sih Bapak Ibu? Itu adat orang Batak Pak. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yusik. Yusik itu cara ya. Nah, sinamot itu termasuk ke dalam adat istiadat ya. Sinamot itu termasuk adat istiadat orang Batak ya. Pembayaran perkawinan dalam bentuk uang dan kekayaan yang diberikan kepada pihak peranak laki-laki kepada pihak marboru. Wah. Kemudian mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan dari orang lain itu termasuk forkwise ya. Tata cara lamaran di Jawa itu custom. Berarti yang termasuk yusik itu ya cara bersendawa, cara bicara ya. Dan 5 ya Pak. Nah, berarti 4 dan 5 ya kan jawabannya. Yusik tadi apa sih bahasa Indonesianya yusik itu? Cara. Cara jadi ya Pak. Sendawa itu ada caranya, kalau berbicara itu kalau makan itu juga ada caranya. Cara makan, cara bersendawa itu ada caranya. Ya. Jadi ketika mengunyah itu tidak boleh berbicara. Ya kan? Ketika dilarang bersendawa ketika makan bersama. Jadi kalau bersendawa ya berarti tutuplah. Gitu, ya. Oke.
Oke, selanjutnya ini masih yang tadi. Besok lagi. Nah, contoh penerapan custom. Nah, yang custom yang mana kira-kira? Yang custom ya Rambu Solo ya. Rambu Solo itu pemakaman adat istiadat orang mati. Nah, jadi ini termasuk Rambu Solo itu termasuk adat istiadat. Jadi ini jawabannya ya. Oke, yang menghormati orang yang lebih tua tadi folkwise atau disebut norma apa Bapak Ibu? Menghormati orang yang lebih tua tadi. Norma kesopanan. Mendahulukan orang usia lanjut itu juga apa? Ya. Dilarang membunuh dan mencuri ini mores. Mores tadi itu tata kelakuan. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini orang bersendawa ketika sedang makan itu dianggap tidak sopan, itu yusik ya. Nah, lanjut berikutnya silakan. Silakan. Iya. Ya, silakan. Ibu Siti Fadilah nih, belum nih. Bu Siti Fadilah belum baca. Ada Bu Siti Fadilah? Ada Ibu, ada. Ya, silakan. Terima kasih Bu Siti. Seorang guru kelas 4 sedang mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Guru tersebut akan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah adalah. Jadi guru tersebut akan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah adalah A. Video tentang kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua disertai dengan video aktivitas membantu orang tua membersihkan rumah. B. Meminta siswa untuk melakukan wawancara pada orang di sekitar untuk mencari informasi tentang hak dan kewajiban warga negara. C. PowerPoint, materi kewajiban sebagai warga negara dan gambar berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. D. Papan tulis yang ada di kelas. E. Mendatangi kantor pos di sekitar sekolah untuk mengidentifikasi tugas dan kewajiban sebagai pegawai kantor pos. B. Meminta siswa melakukan wawancara. Memecahkan masalah. C, Pak. C. D kayaknya Pak, menurut saya nggak tahu. Di sini kan mengidentifikasi, ya kan? Kompetensinya adalah mengidentifikasi, berarti pengetahuan ini kan ya. Guru tersebut akan memilih media. Nah, berarti ini bahan ajar ya. Memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Nah, pakai media video. PowerPoint. Materi kewajiban negara dan gambar berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. Kira-kira? Betul, Pak, karena memecahkan masalah. Iya, Pak. Tidak ada haknya. Pokoknya B, Pak. Yang B? Yang B, Pak. Meminta siswa melakukan wawancara loh. Bukan. Jauh. Kan di sini tak ditanya media. Media ya.
Ya. Media, Dengan media, PowerPoint media. ya. Media yang mampu Media itu kan berupa video, Ya, PowerPoint, ya kan? Ya. Iya, Pak. Ya, berarti Berarti yang A ya. antara A dan C kan, ya? Ya. Iya. Tapi kalau A itu di rumah dan warga negara. Tidak Iya. ada warga negaranya. Kalau C baru ada. Iya. Kalau C baru ada ya, berarti Ya. yang C. Gitu aja Bapak Ibu ya. Kalau milih jawaban enggak usah sulit-sulit ya. Kalau nggak ada negaranya berarti yang C ya. Oh iya. Ya. Oh iya itu. Gitu ya Bapak. Iya. Nggak usah dipikir terlalu jauh ya. Nanti malah minta healing-healing lagi nanti ya. Oke, nomor 17 silakan. Izin Pak membaca. Ya. Silakan. Iya Bu Evi, silakan Bu Evi. Oh ya, oke Bu, terima kasih. Sebagai guru, Anda diharapkan selalu membiasakan para siswanya untuk menjunjung tinggi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Anda akan melatih peserta didik dengan A. Tetap menghormati bahasa daerah, B. Menggunakan istilah yang lazim, C. Ketika dialog penuh perhatian, D. Mengenakan pakaian dengan rapi, C. Menghargai pendapat orang lain. Pak. Tetap menghormati bahasa daerah. Apa ilmi? Yang A, oke ya. Coba aja dulu. Betul sekali. Ini kan kalau tetap menghormati bahasa daerah itu nanti berarti ini ya keunggulan ini Keunggulan ya. Milik Junjung tinggi bangsa Indonesia. keunggulan ya. Oke, lanjut berikutnya. Anak berlari melintas. Nah, ini kira-kira sopan apa enggak ini? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak sopan berarti jawabannya ya kesopanan. Kan gitu aja Bapak Ibu ya. Betul ya Pak. Oke ya, jadi enggak usah dipikir terlalu jauh. Jadi itu kalau enggak sopan itu berarti ya terkait dengan norma kesopanan. Oke, selanjutnya 19. Silakan Bu Mislani. Iya Bu. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester gagal. Ini enggak usah dibaca ya. Tadi kan sudah termasuk ini tadi ya. Iya, menyajikan dalam bentuk. Iya. Sama soalnya. Ini soalnya sama itu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Seorang guru Sama kayaknya tadi nih. Ini sama Pak 20. Bahan ajar ICT. Cuma. Iya. Cuma beda ya. Iya. Sama tapi beda ya. Iya Pak. Ya, berarti apa? Ya, pakai PowerPoint ya. PowerPoint ya. Bahan ajar soal ditapasi media. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Silakan. Izin Bu. Oh iya, Bu Mislani silakan Bu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari berbagai aspek. Salah satunya adalah keragaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengapresiasi perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah A. Memberikan pemahaman bahwa agama atau kepercayaan penting untuk kehidupan akhirat. B. Memberikan teladan kepada siswa dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. C. Membiasakan saling menghormati antar siswa meski berbeda agama dan kepercayaannya. D. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berbeda dan masyarakat Indonesia. E. Meminta siswa untuk beribadah di tempat yang telah disediakan oleh sekolah secara tertib. Jawabannya C, Pak. Membiasakan saling menghormati antar siswa
meski Iya, berbeda betul agama dan sekali. kepercayaannya. Jadi toleransi itu kan menghormati, ya Iya. kan? Iya, Pak. Nah, jadi membiasakan saling menghormati. Itu nanti akan tercipta toleransi. Toleransi. Oke, silakan. Ya. Motivasi. Memberi motivasi itu di akhir apa di awal, Bapak Ibu? Di awal, Pak. Awal. Di awal ya. Tujuannya Iya, apa? Motivasi itu tujuannya. Mengkondisikan siswa untuk semangat, Pak, mempelajari hari itu, belajar hari itu. Ya, mengkondisikan siswa untuk semangat atau menjadikan siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang akan kita Sampaikan, lakukan. ya. Tujuannya motivasi lah. Biasanya kita itu memotivasi dengan cara itu menampilkan video, Iya. kan? Iya. Menceritakan, ya kan, orang itu sukses gini ya. Jadi nanti kan tertarik kalau sudah diberikan gambaran seperti itu ya. Misalkan ada video orang berinteraksi, orang di luar angkasa dengan orang yang ada di bumi. Nah, itu kan kecanggihan teknologi. Jadi nanti, berarti gitu ya, canggih teknologi. Nah, kira-kira yang mana ini kira-kira? Untuk memotivasi siswa itu, kira-kira. Apa? Memotivasi dengan cara bertanya. Iya. Enggak, Pak. Guru menampilkan video. Ya, bukan, Pak. Pak. Guru menampilkan Pak, video menampilkan video. agama yang ada di sekolah. Di sini kata memotivasi adanya kan di kegiatan awal ya, Pak. Iya. Biasanya diawali dengan pertanyaan dulu. Kalau untuk penayangan biasanya nanti ada di kegiatan intinya. Itu sih jawabannya. Pertanyaan Kan dia lebih ke apa pembelajaran sih? sebelumnya juga memotivasi. Pertanyaan itu kan ke persepsi, mengaitkan dengan Mengaitkan, iya. Pelajaran yang lalu dengan yang akan dipelajari. Tadi kan sudah saya beritahu, jadi memotivasi itu bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk Video. Nah, kalau di sini ada video ya sudah, itu pilih itu saja, kan gitu Bapak Ibu ya? Iya. Ya, berarti yang E ya, Pak. Nah, tujuannya apa sih ditampilkan video itu? Supaya anak-anak termotivasi gitu. Termotivasi, tertarik, Pak. Ya, tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan. Biasanya kan gitu kan. Atau ada cerita dulu, diawali cerita dulu kan ya. Iya. Jadi hak misalkan menerangkan hak dan kewajiban gitu, diawali dengan cerita dulu gitu ya. Itu loh Nak, di sebelah rumah Bapak itu loh ada anak yang semacam ini gini. Nah, ini ternyata dia sangat perhatian terhadap orang tuanya. Nah, akhirnya dia termotivasi untuk mengikuti hal tersebut dan dia juga akan menyimak pembelajaran yang kita lakukan dengan baik. Begitu ya. Oke. Lanjut berikutnya yaitu nomor 23. Kira-kira ini termasuk apa ini? Ini juga stereotip Bapak Ibu. Geger santet. Jadi istilahnya itu di situ itu melabeli bahwasannya dukun itu adalah negatif gitu loh. Mesti dukun itu santet gitu. Nah, gitu. Ceritanya seperti itu ya. Mesti Jelas gitu ya, Pak. dukun itu enggak semestinya seperti itu gitu loh. Ada dukun bayi, ada dukun itu kan ya. Nah, karena bocornya itu akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, ini gara-garanya apa? Gara-gara pelabelan ini. Nah, gara-garanya pelabelan. Melabeli
dukun itu dengan sesuatu yang negatif. Ya, nah. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini ya, folkwise itu kebiasaan, mores itu tata kelakuan, kebiasaan memberi salam, mengantri dengan tertib, memberi hadiah itu termasuk folkwise ya. Jadi Bapak Ibu dilihat contohnya ya. Nah kalau mores itu ini ya, larangan mempekerjakan di bawah umur, larangan menggunakan narkoba. Nah, kalau custom itu adat istiadat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Dan terima kasih pada bunda-bunda semua yang setelah hadir sepertinya sudah mulai paham ya. Sudah mulai memahami. Nanti tinggal dibaca kembali soal-soal yang ada di LMS-nya, karena banyak sekali soal-soal di sana yang serupa dengan yang tadi kita bahas, namun hanya kadang berbeda ini ya Pak Ilmi ya, berbeda penempatan jawaban atau ada kecualinya atau apa gitu kan. Tapi ketika kita sudah paham, nanti insya Allah bunda-bunda semua ini dapat menjawabnya dengan baik. Dan kami harap menyempatkan diri setiap harinya, karena waktu kita tidak banyak. Sebentar lagi kita akan UP dan kami juga berharap banyak, bukan berharap lagi ya, sangat berdoa bunda semua di sini lulus untuk sekali UP saja. Malam hari ini kita cukupkan saja. Ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya Bunda. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.